Halo warga YouTube, selamat datang di channelnya Topan Bandung. Di video kali ini Topan Bandung akan mereview film KKN, karena film ini baru saja rilis dan masih tayang di bioskop. Maka dari itu, Topan Bandung akan mereview saja film ini dan meringkas sedikit alur ceritanya. KKN di Desa Penari merupakan sebuah film dari skenario yang diadaptasi dari cerita viral oleh Simple Man, yang diproduksi oleh perusahaan MD Picture, diproduseri oleh Manoj Ponjabi, dan disutradarai oleh Awi Suryadi. Topan mohon izin kepada pihak MD Picture untuk mereview film ini. Langsung saja siapin kopi kalian dan simak videonya. Let's go. Film ini menceritakan tentang Unama mahasiswa yang tengah akan menjalankan proker KKN mereka. Kita kenalan dulu aja iya. Ini yang pakai jilbab namanya Nur. Ini Ayu, Widya, Bima, Anton, dan juga Wahyu. Sebelum memasuki desa, Nur melihat ada seorang kakek misterius yang menatapinya. Ia seolah-olah memberikan isyarat agar Nur tidak memasuki desa tersebut. Desa ini masih sangat terpencil. Mobil pun belum bisa mengakses desa ini. Sehingga mereka masuk ke desa dengan menaiki sepeda motor. Di pertengahan jalan Widya mulai mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti alunan gemelang. Selain itu, Widya pun melihat seorang penari sedang berdiri di antara perpohonan. Keanehan di desa ini pun tidak hanya dirasakan oleh Widya. Nur merasakan hal yang sama. Dia selalu merasakan berat di pundaknya. Selain itu, Nur melihat ada sosok besar hitam dengan mata merah menyala yang selalu menatapinya. Di sini kita bisa tahu jika Nur memiliki indera keenam. Kemudian mereka berkeliling bersama pemimpin desa ini, yaitu Pak Prabu. Pak Prabu pun memperlihatkan mereka kepada sebuah tempat bernama Tapak Tilas. Tempat itu ditandai oleh gapura yang di sekitar banyak sesajen dan janur kuning. Pak Prabu mengingatkan agar jangan ada siapapun yang memasuki Tapak Tilas. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Hari demi hari mereka lalui, tapi seperti yang kita tahu, gangguan tidak hentinya muncul. Ternyata, setelah diterawang oleh Mbah Buyut, sesepuh di desa ini, Nur dan Widya memiliki darah hangat. Darah yang sangat disukai oleh para kaum jin. Hal ini dibuktikan dengan mereka yang merasakan kopi hitam pekat itu sangat manis. Padahal, jika orang-orang normal ngerasa kopi itu sangat pahit, bahkan seperti jamu, tanpa mereka sadari, ada sosok gaib bernama Badarahuhi yang sedang mencari mangsa. Tentunya Badarahuhi sangat suka kepada orang yang berdarah hangat. Target mangsanya yaitu Nur dan juga Widya. Tetapi Badarahuhi tidak mau mengganggu Nur karena dia menghormati yang ada di belakang Nur. Ternyata Nur memiliki kodam pelindung bernama Bahdok. Bahdoklah yang selama ini melindungi Nur dari segala mara bahaya ataupun serangan para bangsa jin. Luwih apik awakmu gak usah melo-melo. Maka dari itu, Widyalah satu-satunya target yang bisa Badarahuhi culik. Di samping itu ternyata diam-diam Bima menyukai Widya, bahkan Bima pun telah melakukan santet agar Widya suka kepadanya. Sejak datang ke desa ini, kan udah gak pernah sholat lagi toh. Ibadahku ya ibadahku, untuk urusan. Oleh karena itu, Badarahuhi pun masuk ke mimpinya Bima Slur. Dia memperlihatkan Bima jika Widya sedang dalam bahaya. Tubuhnya dililiti banyak ular. Dia mengatakan jika Widya tidak akan bisa keluar dari desa ini. Bima pun ingin menolong Widya. Badarahuhi bilang, jika dia bisa membantu Bima, jika Bima ingin Widya selamat, maka Bima harus mengambil sebuah benda bernama mahkota Khawaturi, yang ada di Tapak Tilas. Lalu jika benda itu telah ditemukan, maka berikan kepada Widya. Dia nggak bakal iso lepas. Singkat cerita, Bima pun nekat memasuki Tapak Tilas untuk mengambil mahkota Khawaturi.
Dia pun meminta tolong kepada Ayu untuk memberikan kawaturis ini kepada Widya. Tetapi Ayu yang sebenarnya suka kepada Bima, tidak menjalankan amanah yang telah Bima perintahkan. Mahkota kawaturis itu malah ia simpan, dan tidak diberikan kepada Widya. Ayu beralasan jika kawaturis itu hilang. Hal ini membuat Bima marah, dan kecewa kepada Ayu. Namun tak lama dari itu Ayu pun didatangi Badarawuhi. Badarawuhi mengatakan jika ia bisa membantu, dia bisa membuat Bima jatuh hati kepadanya. Maka Badarawuhi memberikan selendang hijau kepada Ayu. Ini selendang bukan sembarang selendang. Selendang ini mampu memikat siapapun yang kita inginkan. Alhasil Ayu pun memikat Bima, dan masuk ke tapak tilas. Di sana terjadilah perang duniawi di antara mereka berdua. Namun Bima tidak sadar, saat adegan ini tengah berlangsung. Bima sudah melakukan perjanjian dengan Badarawuhi, agar Widya selamat. Akibatnya, setiap malam Bima harus ke tapak tilas dan bersetubuh dengan Badarawuhi. Di suatu malam Widya pun mengikuti Bima ke tapak tilas. Dia terkejut melihat Bima sedang berendam, bersama ribuan ekor ular. Dan katanya, semua ular itu asli, bukan ular mainan. Susah benar cari duit. Ketika sedang mengintip Widya pun terciduk oleh Badarawuhi. Dan masuk ke alam goib, di mana dia menyaksikan sendiri, Ayu dipaksa menari erotis, untuk menghibur para memedi penunggu hutan, yang berwajah buruk rupa. Ternyata, Ayu kini menjadi Dawu, alias budak penari Badarawuhi. Sekarang Ayu akan menggantikan Badarawuhi, menari untuk menghibur para warga-warga di desa penari. Dalam mengatasi masalah ini, mereka pun meminta pertolongan kepada seorang dukun. Sekalipun sesepuh di desa ini, yaitu Bah Puyuk. Bah Puyuk mampu berubah wujud, menjadi anjing. Sampai bisa menemukan Widya di desa penari. Widya sangat ingin menolong Ayu. Tetapi dia tidak bisa, lalu Widya menghampiri anjing itu. Kemudian pergi dari sana mengikuti jejak Bah Puyuk. Sementara Ayu terjebak, dan akan terus menari, setapak demi setapak di desa penari. Perbuatan Ayu dan Bima kemudian dijadikan dalih bagi Badarawuhi, untuk menuntut tumbal, dengan tuduhan, bahwa kedua mahasiswa itu telah melanggar larangan dan menodai tempat suci. Seperti yang kita tahu, Bima melakukan santet di desa ini. Sedangkan Ayu, melakukan perang duniawi di desa ini. Akibatnya Sukma Ayu dan Bima pun terjebak di alam gaib. 4 hari setelah teman-temannya pulang dari desa itu, Bima pun meninggal, sedangkan Ayu, 3 bulan setelahnya. Nah itu dia sobat, cerita garis besar, dari KKN di Desa Penari. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah, jagalah sikap, kapanpun dan dimanapun. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Sebenarnya cerita ini bisa kalian baca langsung selengkapnya, dari tulisan Simpleman di akun Twitternya. Nah jika kalian penasaran, dengan adegan-adegan yang ada di cerita, maka kalian bisa langsung nonton film KKN di Desa Penari. Dulu, nenek moyang kami percaya. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Asli sobat, waktu Topan tonton, adegan-adegan sama persis dengan bayangan Topan, saat baca ceritanya. Selain itu sinematografi dan backsonis film ini pun, amat sangat epik dan tentunya menggelegar. Oke sobat, jangan lupa tonton film ini di bioskop. Film ini sudah tembus 4,5 juta penonton, dan menjadi film horor Indonesia terlaris sepanjang masa. Buat yang kehabisan tiket mohon bersabar ya. Oke lah sobat, Topan pamit dulu. See you next time. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And subscribe. Alam, mapago-pago na ako.